Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil ma'ad. وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد. أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم فلم يطلبه ومن ترك العلم من أجل أن صاحب العلم فقير أو أصغر منه سنا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, seraya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang yang mampu bersyukur, orang yang diberikan nikmat kemudian kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarganya hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada saat yang dibutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, faslun fir riddati, membahas tentang ar-riddah, kemurtadan. Wa man irtadda 'anil Islam ustutiba salasan. Orang yang telah murtad dari agama Islam maka dia diperintahkan untuk bertobat, untuk melakukan tiga hal. Fa in taba apabila dia bertobat, wa illa apabila dia tidak, qutila maka dibunuh. Walam yughazzil walam yusalli alaih, tidak dimandikan, tidak disolati. Walam yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak dikubur di makbarah orang Islam. Ar-riddatu fil lughati, riddah adalah secara bahasa ar-ruju', kembali, 'anis syai'i, dari sesuatu, ila ghairihi, kepada sesuatu yang lain. Wa minhu, dan karenanya dan darinya, qauluhu ta'ala wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian kembali ke belakang. Wa fi syar'i ar-ruju', secara syariat
Riddah atau murtad adalah kembali anil Islam. Kembali anil Islam, kembali jauh dari Islam. Ilal kufri, kembali kepada kekafiran, wa qat'il Islam, dan memutuskan tidak masuk Islam. Wa yuhassilu taratan bil qawli wa taratan bil fi'li wa taratan bil i'tiqadi. Dan dia bisa terjadi kemurtadan itu kadangkala dengan ucapan, kadangkala dengan perbuatan, kadangkala dengan keyakinan. Wa kullu wahidin min hadhil anwa'i az-salasati fihi. Dan setiap sesuatu yang kadangkala melakukan kemurtadan dari berbagai macam tadi, itu fihi masailun, terdapat beberapa masalah. La takadu tuhassiru, hampir saja tidak bisa disimpulkan. Artinya kemurtadan hampir saja tidak bisa dikatakan murtad karena sulitnya, atau hampir saja seseorang keluar dari Islam karena perilaku daripada orang itu. Fanadhkuru min kulli nubzatin ma yu'rafu biha ghairuhu, maka kami tuturkan dari setiap contoh, dari setiap perilaku yang diketahui tentang apakah dia Islam atau bukan. Ammal qawlu fakama idh qala syakhsun an aduwihi law kana rabbi ma abadtuhu fa innahu yakfuru. Secara ucapan dikatakan, contohnya adalah seseorang menyatakan kepada musuhnya, kepada musuh Islam, kepada orang-orang kafir, lau kana rabbi ma abadtuhu fa innahu yakfuru. Jika saja Tuhanku disembah olehmu, fa innahu yakfuru, itu termasuk dia masuk orang kafir. Saya mengatakan, naudzubillah min dzalik, kita mengatakan kepada orang kafir, saya tidak rela Tuhanku disembah olehmu, itu kitanya sudah kafir. Nah itu. Jadi itu bukan hak kita ngomong seperti itu. Saya tidak rela kamu masuk Islam, kitanya yang sudah kafir. Itu salah ucapan itu. Maka jangan sampai kita kadang membela Islam tetapi justru kitanya sendiri keluar dari Islam dengan ucapannya, dengan berbagai slogannya. Karena ketentuan kafir dan muslim itu bukan kita yang menentukan. Nah itu. Wa kadza law qala law kana nabiyyan ma amantu bihi aw qala an waladihi aw zaujatihi huwa ahabbu ilayya min Allahi aw min rasulih. Nah itu juga sama. Jika menyatakan seseorang, jika nabimu, nah itu, jika nabimu itu mengikuti agamaku, maka aku akan jika nabimu mengikuti agamaku, maka aku akan masuk Islam. Itu juga termasuk. Atau juga menyatakan tentang anak dan istrinya, anak istrinya lebih mencintai aku daripada mencintai Allah dan Rasulnya, itu juga termasuk kita sudah kafir murtad itu dengan ucapkan dan ucapannya, kan begitu. Artinya kita tidak boleh menyatakan seperti itu. Dia anakku lebih membutuhkan aku daripada butuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu termasuk ucapan yang murtad begitu. Banyak sekali yang seperti itu, ungkapan-ungkapan yang tidak, makanya tadi dikatakan bahwa la takadu tuhassiru, hampir saja tidak bisa tidak bisa dibedakan antara orang kafir dengan orang yang murtad dengan orang Islam. Maka artinya apabila kita tidak bisa ngomong, apabila kita tidak bisa benar ketika berbicara, maka harus berhati-hati. Lebih baik tidak ngomong. Nah itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira
auliyasmut. Banyak sekali kejadian, ucapan, ungkapan yang menyebabkan orang itu menjadi murtad secara qauliyah, secara ucapan tidak terasa. Lalu bagaimana bertobatnya? Ya kembali kepada Islam, tarik ucapannya dan membaca istighfar. Karena itu dosa. Dosa gitu termasuk dosa. Dan masih banyak ungkapan-ungkapan, kalau kita baca di sini masih banyak ungkapan-ungkapan yang kadang tujuannya menurut dirinya benar, tetapi ternyata berbalik kepada dirinya bahwa dirinya sudah murtad. Artinya walhasil sih jangan kita sembarangan. Jangan kita sembarangan. Nah, kemudian persoalan yang paling penting adalah tarikus shalah. Orang yang meninggalkan sholat, intarokaha ghairu mu'taqidin liwujubiha fa hukmuhu hukmul murtad. Nah itu. Wa intarokaha mu'taqidan liwujubiha fayustatabu fa in taba wa illa qutila haddan wa hukmuhu hukmul muslimin. Orang yang meninggalkan sholat, jika meninggalkannya tidak ada keyakinan di dalam wajibnya sholat, maka hukumnya hukum murtad. Orang disuruh sholat, diperingati oleh kita, misalnya sholat, disuruh sholat, lalu dia ngomong, lah sholat buat apa? Tidak wajib bagi saya untuk sholat. Nah itu sudah murtad itu, gitu. Maka ketika kita diminta untuk sholat, diperintahkan untuk sholat, udah kita diem saja, nggak usah ngomong, gitu maksudnya. Kadang kita melawan dengan omongan supaya nggak kalah dengan orang itu. Nah itu. Atau juga tentang kewajiban sholat ini dia berkeyakinan bahwa dia tidak wajib melaksanakan sholat. Nah ini etikanya kita di dalam bermasyarakat, hati-hati gitu maksudnya. Hati-hati bagi kita semua. Ketika diperingati sholat, ada orang beringati sholat, begitu. Iya, terus kebetulan orang itu misalnya baru masuk Islam, atau orang itu baru melek, atau orang itu baru ke masjid, begitu. Baru ke masjid aja udah keluar-keluar minta untuk sholat. Nah ini harus hati-hati nih. Jadi seakan-akan kita merendahkan orang yang mengajak begitu. Baru juga kemarin katanya begitu masuk Islam. Hati-hati, jangan dianggap ini kan begitu. Kalau kita tidak mau sholat, ya udah diem saja, maksudnya begitu. Khawatir itu termasuk orang yang menolak kewajiban sholat, maka apa? Murtad hukumnya, gitu kira-kira, gitu. Nah itu juga sama. Ya kita kadang anak atau ya siapa gitu, kalau kamu mampu membayar saya sekian maka saya mau sholat. Nah itu termasuk ya. Kita ngajak sholat, terus dia ngomong seperti tadi, seperti ungkapan tadi, kalau kamu membayar saya sekian maka saya mau sholat. Ini juga termasuk murtad ini, ungkapan seperti ini. Artinya sholatnya dia bukan merasa kewajiban, tapi merasa ingin dibayar, merasa ingin dikasih sesuatu imbalan duniawiyah yang ditempelkan kepada amalia ibadah. Ini juga murtad, gitu maksudnya. Dan masih banyak itu ungkapan-ungkapan yang kadang tidak terasa bahwa itu adalah ungkapan yang murtad pada hakikatnya, tetapi kita tidak menyadarinya. Ini yang ungkapan-ungkapan seperti ini kita harus banyak istighfar. Apabila masih ada keyakinan untuk menjalankan sholat, dia meninggalkan sholat itu, fayustatabu, maka diajak untuk bertobat. Fayustatabu,
Jadi ada istataba yastatibu, ada taba, ada yatubu. Kalau taba yatubu dia bertobat. Kalau istataba yastatibu kita mengajak tobat begitu. Jadi kalau istataba mengajak untuk bertobat. Artinya orang yang murtad tetapi dia masih berkeyakinan untuk wajibnya melakukan sholat, fayustatabu, maka dia diajak untuk bertobat. Fa in taba wa illa qutila haddan. Apabila dia bertobat, ya alhamdulillah. Apabila wa illa tidak mau bertobat, ya qutila haddan, maka dia diperingati sebagai sanksi. Wa hukmuhu hukmul muslimin, tetapi dia hukumnya sebagai umat Islam. Nah, ini persoalan berkembang kemudian adalah ketika ada orang diyakini sebagai orang non muslim, dia juga tidak pernah sholat, dia tidak pernah melakukan apapun yang berkaitan dengan ibadah secara Islam, lalu kemudian dia mati, keluarganya menginginkan dia diurus secara Islam. Bagaimana tindakan kita? Ini saya bertanya ini. Bukan. Lihat KTP. Kalau yang seperti itu di dalam maqalah, termasukkan dia melakukan kabair, dosa besar. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar, Pak. Jangan dianggap bukan dosa besar. Kadang orang merasa meninggalkan sholat, enggak Jumatan, seakan-akan bukan dosa. Silakan tuh. Orang yang termasuk dosa besar itu diantaranya musyrik kan gitu ya. Nah, kemudian uququl walidain, berbuat zina, membunuh, kan itu dosa besar itu. Nah, musyrik itu rinciannya ternyata tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Silakan tuh baca-baca kitab-kitab fikih itu, buku-buku fikih. Itu musyrik itu maksudnya diantaranya yaitu melakukan kemusyrikan. Bukan hanya kita kan bayangannya kemusyrikan itu orang yang nyembah kuburan, nyembah pohon gitu. Tidak, orang yang nggak mau sholat termasuk musyrik. Karena jangan dianggap sepele, maksudnya begitu. Maka orang yang sholat mau diterima mau kagak itu perjuangannya luar biasa. Makanya saya sepakat kepada ulama menyatakan sudah jangan berpikir sholat diterima atau tidak. Yang penting kita mau sholat. Tahapan kita itu tahapan mau sholat. Mau sholat atau tidak itu masalahnya. Bukan tahapan diterima atau tidak. Persoalan diterima atau tidak kalau kita sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya baru tahapan berikutnya kita melakukan meningkatkan kualitas sholat kita, meningkatkan ibadah kita. Ya diantaranya kita bahas tentang keikhlasan dan sebagainya. Itu tahapan berikutnya. Kita masih tahapan fikih, amalia ibadah masih tahapan fikih. Belum tahapan-tahapan tasawuf dan sebagainya, itu lebih tinggi. Yang mungkin kita sulit mencapainya, tapi gerbang utama tasawuf adalah fikih. Man tafaqqaha bi ghairi tasawuf faqad tafassaq wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquh faqad tazandaq. Barang siapa berfikih tanpa tasawuf maka dia banyak dosa. Itu doang kan banyak dosa. Tapi kebalikannya, barang siapa yang melakukan tasawuf tanpa fikih dia tazandak, dia kafir zindik. Kafir zindik itu kafir dikit-dikit. Ya itu tadi murtad gitu maksudnya. Dianggapnya kita belum melakukan kewajiban. Nah itu. Iya. Termasuk orang yang melakukan ibadah haji kan begitu. Dia niatnya menyembah Ka'bah gitu maksudnya. Menyembahnya bukan menyembah Ka'bah kan begitu. Tetapi bukan menyembah Ka'bah tapi
Menyembah Allah kan aturan begitu. Tapi dibalik dia bukan menyembah kepada Allah, menyembah Ka'bah, menyembah batu. Bahkan ada orang yang meyakini seperti demikian, memiliki kekuatan dan sebagainya. Itu juga awas, hati-hati itu. Kelihatannya ibadah haji kan begitu. Ini berat juga bagi kita. Nah itu artinya bahwa kita melaksanakan sholat itu sudah merupakan perjuangan yang luar biasa begitu. Nah tadi nah ini hadis Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, al jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amirin. Jihad itu merupakan kewajiban atas kalian beserta pemimpin, birron kana au fajiron, baik pemimpinnya itu orang baik atau orang bersikap fajir, orang buruk. Wa in huwa amilal kabair, walaupun dia suka melakukan dosa besar. Pertama, jihad itu wajib ya, bersama bersama para pemimpin. Was-sholatu wajibatun alaikum. Salat itu wajib alaikum atas kalian, khalfa kulli muslimin, bersama orang-orang Islam. Baik itu birron kana au fajiron, baik dia itu orang baik ataupun orang buruk. Wa in huwa amilal kabaira, walaupun dia melakukan dosa besar. Was-sholatu wajibatun, dan salat itu wajib alaikum atas kalian, wa ala kulli muslimin, atas orang Islam, yamutu yang dia mati, birron dalam keadaan baik, kana ataupun dalam keadaan au fajiron dia buruk. Wa in huwa amilal kabair, walaupun dia melakukan dosa besar. Fal jihadu, maka jihad, wassolatul jamaah, ini kesimpulan hadis ya. Al jihadu wassolatul jamaati wassolatul janazati min furudil kifayat, termasuk fardu kifayat. Nah itu berarti kita wajib menyelenggarakan pemulasaraan jenazah walaupun dia melakukan dosa besar, walaupun dia tidak sholat. Urusan tidak sholat urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira. Wa yusannu ayyakuna adadul musallin 'alal mayyit, dan disunnahkan jumlah orang yang melaksanakan sholat atas jenazah itu mi'atan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam 100, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi mi'atun minal muslimin ghufirat lahu dzunubuhu. Barang siapa yang disolati oleh 100 orang dari kalangan umat Islam, maka dia diampuni dosa-dosanya. Qala al-Azizi naqlan 'anil Manawi, zahiru hadzal hadis, Imam Al-Azizi menukil dari pendapat Imam Al-Manawi, penjelasan hadis ini sesungguhnya tughfaru, diampuni apa dzunubuhu, dosa-dosanya, hattal kabair, sehingga dosa besar. Artinya 100 orang yang menyolati orang itu, yakinlah si jenazah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman dilalahnya kan biasanya kalau orangnya buruk di masyarakat kan biasanya tidak ada yang mau menyolati. Maka kalau orang kaya biasanya membayar. Bagus itu. Boleh lah. Nggak apa-apa, bayar. Di tradisi tertentu, jangan jauh-jauh, di Kerawang itu. Saya kapan tuh menyolati, ada orang barokah 1, orang barokah 3 itu. Siapa itu? Itu ke sana nganter gitu, nganter jenazah dikubur di sana. Itu saya kaget itu pas habis sholat diamplopi semua, diamplopi. Kita juga dapat, ini amplop apa? Ya pas nanyanya tradisi di situ katanya begitu. Jadi memang
Ya tergantung penghasilannya Pak. Jadi kalau misalnya dia orang kaya itu gede-gede katanya 100 itu. Dan ternyata di daerah Banten itu cerita dari Kiai Mufassir itu, Kiai Mufassir beliau istrinya kan meninggal. Ya, beliau istrinya meninggal itu Nyai Koriah namanya, kebetulan orang Buntet Cirebon. Itu di sana itu kiai besar beliau itu ya, kiai besar itu. Itu Kiai Mufassir itu salah satunya amalia ibadahnya itu membuka tanah, jadi istilahnya apa? Alas dibuka sama beliau, diramaikan, dihidupkan, ganti lagi gitu, ya ganti lagi daerah lain gitu. Itu luar biasa. Tapi sekarang sudah menetap di sebuah tempat, maksudnya ada pesantrennya dan sebagainya. Itu yang mensolati ribuan, tapi kok diamplopin semua itu, kata saya nggak ngerti itu. Nih saya buka itu amplopnya 20.000 satu orang. Kalau 20.000 kali berapa itu? 3 kali rambuan itu, 3 kali termin nyolatinya, masjid penuh. Iya itu, kata iya, nggak pakai speaker. Entar ini apa? Karena beliau anti apa? Barang-barang yang min alatil malahi itu, maksudnya termasuk alat-alat yang melupakan kepada Allah di antara. Gak ada buru-buru TV itu, telepon aja nggak ada telepon, nggak ada TV. Iya, kebanyakan masyarakat Baduy, tapi luar biasa itu ininya, apa namanya, ghirrah keislamannya luar biasa. Nah itu di sana 3 kali apa termin ya mensolati di masjidnya, masjid gede sebegitu penuh itu penuh, saya lihat penuh. Iya, itu luar biasa itu. Rebutan orang yang nggak tahu sih apakah karena amplopnya, saya tidak tahu, tapi yang jelas masa segitu banyaknya. Ya pas dibuka semua itu dikasih, mau ustadz mau kiai dikasih semua itu. Ya Allah Gusti gitu. Iya. Pas saya buka amplopnya 20.000, saya pikir waduh kalau 3.000 orang aja itu berapa itu? Itu satu orang 20.000. Ya saya juga tidak tahu. Itu beliau diantara keramatnya itu banyak sekali itu. Diantaranya ya kan istrinya kan beliau orang kuliahan. Jangan kaget itu, beliau orang apa, lulusan UGM itu, sarjana ekonomi, bukan sembarangan orang yang sudah malang melintang di mana-mana. Itu bayi korinya saja, Nyai Korianya saja juga dari UIN Suka YIN Sunan Kalijaga dulu kalau dulu namanya YIN masih ya. Itu tukang apa namanya dulunya penyanyi nasidaria, itu maksudnya yang suka gambus itu, musik gambus. Bukan sembarangan, memang luar biasa ya, cantik itu waktu mudanya kan begitu. Nah itu iya, memang rebutan kampus waktu itu kenanya sama Kiai Mufassir begitu. Terus di akhirnya setelah sepuh beliau mengalami ya mungkin mempelajari ilmu tasawuf dan sebagainya begitu, itu sampai istilahnya jadi orang yang memang tidak butuh dunia, dikunjungi sama dari Kabupaten Lebak, kabupaten apa itu, sama bupati-bupatinya di semua nggak mau dia. Nah suatu hari itu istrinya itu menginginkan udah kehidupan biasa aja sih gitu, maksudnya gitu. Kalau banget atau mas yang panggilannya gimana sih kalau kehidupan biasa aja, katanya begitu. Terus kata beliau, ya kalau mau kehidupan biasa kamu jangan sama saya, udah sono gitu, maksudnya begitu. Jadi dia pengennya tuh istrinya pengen kayak masyarakat biasa lah, punya mobil apa dan sebagainya begitu. Itu ketika mertuanya meninggal kayak Abdullah Abbas, itu yang lain naik mobil gitu, maksudnya beliau jalan kaki dari sono, dari Banten, tapi intinya nyampainya itu duluan dia. Orang dia berangkat pagi gitu, maksudnya udah duluan aja katanya begitu, kata Kiai Mufassir. Pas itu ada di situ di depannya, di depan mayat, di depan jenazah. Itu luar biasa, yang nggak tahu naik apa gitu. Nggak pernah naik itu.
mau disumbang apa namanya pesantren mau disumbang oleh bupati, oleh gubernur itu kagak sama sekali kagak nerima. Berarti di Indonesia itu masih ada orang-orang kayak begitu tuh. Masih ada, masih banyak. Artinya orang-orang sufi yang tidak membutuhkan kehidupan dunia sama sekali itu banyak gitu maksudnya. Nah itu beliau itu diantaranya itu itu suatu hari istrinya menyatakan begitu, kalau kamu pengen ini saya kasih modal, katanya begitu kan, kasih udah, tapi sampai detik ini kita pisah kalau kamu pengen seperti itu, gitu ibaratnya. Terus dia kan pakai sumur, masih pakai sumur pak, pakai sumur itu sumur liang itu yang pakai apa, pakai kerekan itu, iya pakai kerekannya juga yang pakai bambu itu. Itu ternyata beliau ngerek itu apa, ngambil air gitu, pas dibuka emas berlian itu, seember aja maksudnya emas berlian semua begitu. Nih saya kasih, tapi detik ini kita pisah gitu maksudnya. Itu ceritanya Nyai Qoriahnya gitu. Ya nangis, Nyai Qoriahnya kan nangis. Dia lebih memilih suaminya. Jadi si harta benda itu dibuang lagi ke sumur, masukin lagi jadi air lagi maksudnya. Gitu. Beliau yang makan itu dia nanam sendiri. Iya, jadi melihara sendiri. Santrinya juga sama, disuruh begitu. Gak ada yang kuat santri di situ. Orang nggak usah pakai bayar-bayaran. Gak pakai bayar-bayaran. Itu nanam sendiri, apa sendiri. Ya dipetik sendiri. Ya makannya masih makan makanan itu, singkong, bolet gitu maksudnya, ubi maksudnya. Terus ya kalau beras ya udah jelas. Jadi memang tanahnya tapi beliau bagusnya itu izin sama pemerintahnya, benar-benar izin. Bukan istilahnya membuka tanah itu punya apa kemudian dimiliki sendiri gitu kayak iya maksudnya dimiliki, enggak, beliau enggak. Jadi izin membuka tanah ya izin sekian hektar gitu maksudnya. Ya ditanami dan sebagainya begitu. Izinnya resmi gitu maksudnya. Cuma dulunya beliau tuh orang kaya katanya begitu. Orang kaya raya dulunya. Ya kita kalau begitu mah nggak sanggup kan. Kalau nggak kaya raya. Iya, udah biasa seperti ini ya. Jadi istilahnya ya iktibar dari situ maksudnya bahwa ya kehidupan itu ya seperti itu. Nah, orang yang tadi berkewajiban melaksanakan sholat itu termasuk min furudil kifayat, jihad, sholatul jamaah, sholatul janazah. Itu termasuk fardu kifayah. Ya. Termasuk itu sholat. Jadi kita tuh sebenarnya ya wajib sholat harus ada yang mewakili. Maka dalam Maraqil Ubudiyah juga dijelaskan kalau kita punya tempat ibadah tidak ada yang sholat di situ, dosa semuanya satu kampung. Iya, harus ada perwakilan. Iya, waktu kemarin itu waktu musim pandemi yang istilah mesti ditutup, bahasanya kan begitu. Sebenarnya bukan mesti ditutup, itu harus ada merbot yang tetap sholat di situ walaupun cuma dua orang, gitu kira-kira. Makanya adzan nggak dilarang, adzan tetap adzan sebagai pemberitahuan awal waktu masuk waktu sholat. Namun tidak ada jamaah secara berkerumun kan begitu. Maka artinya tetap melaksanakan kewajiban karena itu apa? Fardu kifayah gitu. Bahkan dalam satu hadis itu dalam Kifatul Akhir juga kalau misalnya tidak ada yang mau sholat secara berjamaah, sama sekali tidak ada jamaah, maka silakan bakar rumah-rumah yang tidak mau sholat berjamaah. Ini saking wajibnya. Laqad hamamtu kata Nabi kan begitu. Kalau tidak ada yang mau sholat ya mau dibakar rumahnya.
Maka alhamdulillah kita punya masjid, kita punya musholla. Ya walaupun cuma 1, 2, 3 orang, ada yang berjamaah. Dalam hal ini gugur kewajiban kita dan menggugurkan dosa-dosa dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Tapi tetap pahala mah orang yang melaksanakan. Jangan kemudian kita menganggap kan udah gugur, kita udah katanya nggak usah sholat di masjid gitu misalnya, udah ada yang berjamaah gitu maksudnya. Ya tetap yang pahalanya bagi orang yang berjamaah. Jadi jangan kemudian enak aja muka berjamaah kagak dapat pahala enak bener. Kan begitu istilahnya. Jadi tetap ya walaupun ini istilahnya kan ini fardu kifayah, kan pemahaman orang khawatirnya bahwa udah ada yang berjamaah atau udah ada yang mensolati, udahlah kita nggak usah mensolati. Bukan begitu. Justru semakin banyak orang yang mensolati maka semakin baik bagi si jenazah, kan begitu. Dan orang kebanyakan kita kan ketika sholat jenazah itu kalau sudah disolati katanya ini udah disolati katanya. Lah boleh kita sholat sendirian tuh boleh. Itu maksudnya. Jadi 100 orang itu di sini tidak ada berlaku tidak ada berlaku satu termin gitu maksudnya gitu. Udah kayak tadi kan saking banyaknya orang yang udah berarti 3 termin itu 3 kali disolati yang nggak apa-apa. Kan orangnya berlainan. Emang orangnya orang-orang itu aja berlainan gitu. Nah, artinya bahwa jangan punya pemahaman ketika sudah disolati udahlah katanya begitu langsung dibawa ke kuburan. Enggak. Apabila ini telat nih misalnya, udah ikut izin mensolati nggak apa-apa. Bahkan sambil mau dikuburkan kita boleh untuk mensolati di kuburan gitu maksudnya. Gitu. Nih di kuburan tuh lagi diangkat ke bawah, kita sholat. Karena kita telat misalnya nggak ikut masjid, sholat nggak apa-apa. Caranya bagaimana? Sendal dicopot, diinjak. Ya sendal ya diinjak. Atau sepatu dicopot maksudnya. Kalau kita pakai sendal nih, ya dicopot, diinjak maksudnya, jangan dipakai. Nah itu. Iya pakai alas. Kalau kita pakai sendalnya najis, maka kita dihukumi najis, tidak sah gitu ibaratnya begitu. Tapi kalau diinjak, yang penting tidak terkena kaki, ya berarti suci. Itu sebenarnya sederhana kan gitu, tapi itu fikihnya berlaku begitu. Iya, kan cuma berdiri doang, nggak ada sujud, nggak ada apa-apa. Enaknya kan sholat jenazah begitu. Sambil mau dikuburkan, nggak apa-apa sambil gerak-gerakin, nggak mesti harus masih di katil masih di keranda. Tidak masih di keranda, sambil diangkat kita sholat gitu maksudnya gitu ya begitu. Gitu ya kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Oh iya. Dengan wabah COVID ini memang kita suruh dijauhkan barangkali ya. Kita boleh mendekat. Padahal suatu ketika di jenazah itu belum terdeteksi COVID, tapi setelah meninggal itu kan kewajiban kita seakan-akan kita udah nggak boleh mengurus jenazah. Jadi gimana dari hukumnya? Boleh dari jauh, boleh dari jauh. Boleh juga kita sholat khaib, nggak apa-apa. Ya enggak, maksudnya dalam masalah pengurusan jenazahnya itu kalau sholatnya. Ya kan tidak, kan karena kita kan sudah sudah mengikuti protokol kesehatan bahwa secara fikih juga dihormati itu. Artinya ulama menyatakan karena disinyalir kemungkinannya menular, ya udah pakai protokol seperti itu. Tapi sekarang sudah berkurang sih, sudah ini ya. Banyak yang istilahnya divonis jenazah kemudian dipaksa bawa balik. Yang penting tanda tangan keluarganya kan begitu. Kalau terjadi apa-apa tidak menyalahin
rumah sakit. Itu sekarang begitu kan. Kemarin itu di DKM Baitur Rahman di dekat Marrakas itu ya, saya ngisi di situ. Itu Haji Sabli meninggal dunia awalnya dirawat di rumah sakit mana tuh yang di Jakarta itu yang COVID, ya nggak tahu Persapan atau apa itu, yang memang dia punya jantung sih ya, jantung sama itu, terus ya pokoknya positif lah orang prosedur itu. Tapi bisa diambil, tapi ya itu tadi tanda tangan di atas materai keluarganya dan sebagainya, dibawa pulang sono ke Padang, ke mana, ke Sumatera. Iya, dibawa pulang. Saya diminta ikut, saya nggak bisa kalau ikut. Saya ngurus itunya, ngurus kesininya, terus mau disolati di sini. Masyarakat kan pada ketakutan, nah itu masalahnya, maka udah bawa pulang aja daripada masyarakat ketakutan. Percuma kan masyarakat ketakutan terus nggak ini. Orang itu dinyatakan positif dan meninggalnya, walaupun kata keluarganya memang keyakinannya karena punya penyakit ini apa namanya, bawaan tuh kayak gula, terus memang jantung, dia pembengkakan jantung sih, pernah operasi udah berapa kali gitu, udah pasang pen. Jadi istilahnya udah kronis. Jadi tapi memang pihak rumah sakit menyatakan ya positif kok COVID. Nah, tapi keluarganya berkeyakinan tidak, maka ya udah nggak ada masalah. Jadi sekarang agak longgar gitu. Belum lama, paling paling setengah bulan yang lalu lah. Belum lama. Jadi saya ikut ngurus itu. Persoalan di sini tadinya kan keluarganya pengen dibawa ke sini, ke masjid, karena beliau ketua DKM kan begitu. Tapi masyarakatnya banyak yang nolak gitu, ada suara-suara, ya saya dengar, makanya ya untuk menjembatani, untuk menjaga itu semua. Insya Allah seperti ini juga tidak ada masalah. Jadi sholat ghaib di sini bener kita laksanakan bareng-bareng. Lalu si jenazah bawa pulang, di rumah sakit langsung bawa pulang. Terus boleh nggak itu selama di perjalanan kita sholat ghaib? Boleh, nggak apa-apa. Begitu sholat ghaib banyak. Kalau sholat ghaib mah ada satu masjid orang pengurus DKM kan, dia ketua DKM gitu. Dibawa pulang ya, pengurusan jenazah seperti biasa gitu. Jadi istilahnya nggak apa-apa Pak. Jadi istilahnya kita juga harus menghormati animo masyarakat kan begitu. Khawatir nanti kita juga bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Persoalan kemudian itu sebenarnya dia tidak COVID, ya persoalan lain. Tapi secara analisa kedokteran mungkin dia kok COVID kan begitu. Dan rumah sakit nama ini bertanggung jawab gitu. Ada yang lain? Cukup ya Pak? Yang tadi yang Pak Ustadz, jadi orang non muslim kemudian meninggal, ya. Keluarganya minta urusan secara muslim. Ya. Itu gimana Ustadz? Yaitu yang bertanggung jawab itu adalah keluarganya kan begitu. Maka dalam hal ini kita pertanggungjawaban secara sosial dan pertanggungjawaban secara di hadapan Allah dengan keluarganya yang menyaksikan bahwa dia mungkin di akhir hayatnya masuk Islam gitu kira-kira. Jadi udah nggak ada masalah, kita urus seperti biasa gitu. Ya itu kalau bisa KTP atau apalah. Tapi KTP-nya non muslim bagaimana begitu? Misalnya ada yang menyaksikan KTP-nya non muslim, setelah itu dibuang itu maksudnya diumpetin atau dibuang. Ya udah nggak apa-apa, itu pertanggungjawabannya sekali lagi adalah keluarganya yang bertanggung jawab, karena memang dalam hal ini sebenarnya mengurusi jenazah itu yang wajib itu keluarga terdekat terlebih dahulu Pak, begitu. Nah, lalu kemudian apabila keluarga tidak mampu, ya diurus secara rame-rame di masjid atau di musola, gitu. Jadi udah kalau misalnya dia pengen diurus secara Islam, ya diurus saja. Sekali lagi diurus saja, nggak usah
pertanyakan ini non muslim bagaimana ini katanya begitu, udah nggak usah, itu pertanggungjawaban dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya disolatkan juga. Iya. Iya, disolatkan juga udah. Iya. Ya makanya kan ini menghimbau. Ya kita kan supaya nggak malu nanti mati kan begitu. Kalau mati nggak malu ya. Maksudnya masa hidupnya tuh kita tuh harus rajin ke musola, rajin ke masjid minimal Jum'ah. Ya. Pertanyaannya kalau ini kan pertanyaan udah pasti ya. Ya. Mereka tuh juga non muslim. Tapi kadang-kadang kalau di daerah Semarang sono suka ada didoakannya secara Islam, kita umat Islam pada datang. Oh gitu. Ya kalau yang seperti itu sih nggak ada masalah sih. Cuma kan maksudnya kalau cuma mendoakan doang kan. Ya kalau pengurusannya secara non muslim dan dia juga istilahnya apa, secara pengurusannya secara non muslim, kemudian kita mendoakan mudah-mudahan dapat ampunan, ya itu sih hal lain itu maksudnya, dan itu dianggapnya sebagai kita kebaikan secara sosial gitu maksudnya. Nanti nyampe ke doanya, nyampe kalau doa mah nyampe kan gitu maksudnya. Tapi istilahnya ibarat najis tuh Pak, dia ainiyahnya belum hilang gitu maksudnya. Jadi substansinya belum hilang gitu, kecuali memang dia istilahnya memang disaksikan oleh satu atau dua orang tentang kesaksian tentang keislamannya, yang nggak ada masalah begitu. Artinya bahwa kita cuma mendoakan mudah-mudahan dia dapat ampunan gitu. Ampunan dari siapa ya kita tidak tahu kan begitu, misalnya dapat ampunan misalnya, ya itu sebagai kebaikan sosial saja. Ibaratnya kita mendoakan orang yang non muslim dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Nah itu termasuk bahwa kita kebaikan kita kepada orang itu kan begitu. Seperti Nabi juga sering mendoakan kan kaumnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Artinya Nabi mendoakan tentang hidayah kepada orang yang belum masuk Islam gitu. Itu kan doa kebaikan sama begitu. Jadi kita yang sesama muslim ya jangan mengumpat dengan bahasa Jawanya nyupatani kan gitu, nyupatani. Enggak mati ketabrak mobil aja. Nah, itu kan karena kita begitu saking keselnya. Itu enggak boleh, Pak, doa begitu tuh enggak boleh. Ini ada orang naik motor kencang banget terus suaranya bisingan, biasanya kita marah tuh. Iya iya buat gaduh. Iya enggak nabrak aja ketemu. Itu enggak boleh, Pak. Itu termasuk la tal'an kan walau kana dhobatan. Jangan berlaku atau melaknati orang walaupun itu binatang yang melata. Enggak boleh, apalagi sesama manusia. Ya kita harus sabar, di situ kita diuji kesabarannya. Ya sedikit demi sedikit untuk diajak kepada kebenaran. Ada Pak di antara kita banyak yang masih belum mau sholat. Banyak sekali. Jadi nggak usah berkoar-koar tentang non muslim. Ini orang kita sendiri yang Islam dia Pak, pakai kerudung, pakai KTP Islam, tapi sholat Jumat kagak, ini repot ini. Nanti pas giliran mati pengen disolatin di masjid itu. Nah iya, makanya saya katakan dari mulai sekarang ya kita harus malu lah, harus malu. Nanti kalau mati tidak malu. Keluarganya meninggal sholat di masjid kan tidak malu begitu. Iya. Iya. Kan begitu. Ya minimal kita secara sosial baik. Ada orang yang kayak begitu tuh, sholatnya kagak, ini secara sosial juga kurang. Jadi kadang saya ya Allah berpikir mudah-mudahan dia dapat hidayah. Gitu kira-kira. Karena itu memang berat Pak, berat hidup bermasyarakat dengan orang seperti itu. Kita dimusuhi terus-terusan, gitu. Iya. Terima kasih. Demikian mungkin
beberapa hal yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ilallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.